Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang menimpa kita, sehingga kita semuanya digerakkan hati kita untuk berkumpul bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Syuhada. Ini merupakan takdir yang baik yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa. Hadirin jamaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari beberapa pekan yang lalu yang sampai saat ini pada surat Al-Qadr, yakni surat Al-Qadr, surat kemuliaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surat Al-Qadr ini disebut dengan surat Makkiyah atau yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Surat ke-97 di dalam Al-Quran, dan jumlah ayatnya 5 ayat. Kalau dihitung urutan turunnya, urutan ke-24. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya, anzalna, telah kami turunkan hu Al-Quran. Di ayat ini dalam surat Al-Qadr ini bukan menjelaskan bagaimana turunnya, tapi kapan turunnya Al-Quran. Hu di sini yakni Al-Quran. Al-Quran turun pada saat apa? Pada saat peristiwa fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan Al-Qadr. Malam kemuliaan ini nanti kita akan jumpai pada bulan suci Ramadan. Maka pembahasan surat Al-Qadr ini insya Allah pas bagi kita yang senantiasa senang, suka menyambut bulan suci Ramadan. Maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya dipersiapkan jauh-jauh sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan tidak bisa dipersiapkan hanya satu malam saja, tapi dipersiapkan jauh-jauh hari, karena tamu agung luar biasa. Kata Al-Qadr ini ada beberapa makna. Yang pertama bermakna kemuliaan Al-Qadr, karena Al-Quran adalah wahyu mulia diturunkan pada orang yang sangat mulia, yakni Nabi Muhammad, dan diturunkan pada saat malam kemuliaan, yakni malam Lailatul Qadar. Juga bisa diartikan di ulama yang mengartikan artinya sempit. Maksudnya sempit adalah begitu banyak malaikat yang turun ke bumi kala itu, saking banyaknya maka dunianya menjadi sempit karena begitu banyaknya malaikat
yang turun bersamaan dengan Al-Quran. Begitu mulianya Al-Quran dan begitu mulianya pada malam itu. Ataupun juga disebut dengan ketentuan, yakni Allah menentukan apa yang terjadi sepanjang tahun itu, menentukan khidbahnya bagi perjalanan umat manusia. Atau juga disebut dengan keberkahan, malam keberkahan. Ini menentukan segala persoalan dengan kebijaksanaan. Di ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah kamu tahu apakah malam Lailatul Qadar tersebut? Tentu banyak yang sudah paham arti dari malam Lailatul Qadar, yakni malam, tentunya yang malam lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadr ini sering dibahas oleh para pendakwah pada saat bulan suci Ramadan. Malah seharusnya ketika kita telah mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, bahkan menjemput malam Lailatul Qadar, kita persiapkan diri jauh-jauh sebelumnya. Malam Lailatul Qadar itu dia tidak datang kecuali kepada orang yang mempersiapkan jiwanya jauh sebelum Ramadan. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang tidak niat pada saat malam Lailatul Qadar akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Karena yang niat saja belum tentu dapat. Yang niat saja untuk mengejar malam Lailatul Qadar belum tentu dapat, apalagi yang tidak niat. Kalau diibaratkan malam Lailatul Qadar ini seperti tamu agung datang dari bandara, semuanya menjemput. Semuanya menjemput tamu agung tersebut. Belum tentu yang semua yang menjemput dilihat oleh tamu agung. Lebih dari artis. Lebih dari artis. Belum tentu yang jemput itu dilihat oleh tamu agung. Dan belum tentu semua yang dilihat oleh tamu agung tersebut disenangi oleh beliau. Dan belum tentu yang disenangi akan dikunjungi rumahnya. Dia dikunjungi yang dia siapkan jiwanya untuk menjemputnya. Jadi malam Lailatul Qadar tersebut akan datang, akan menuju pada orang-orang yang telah mempersiapkan jiwanya menjemput malam Lailatul Qadar, menyambut dengan gembira bulan suci Ramadan. Jadi orang yang hanya niat satu malam saja pada 10 hari terakhir niat, pada saat itu niatnya belum tentu dapat. Maka dipersiapkan jauh-jauh hari supaya mendapatkan benar-benar malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ibarat kalau kita hanya sebatas mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf pada bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan, dan bertepatan pada saat itu pula turun atau datangnya malam Lailatul Qadar, maka akan dilipat gandakan 1000 bulan. Di dalam Al-Quran tidak diisyaratkan kapan waktunya turun malam Lailatul Qadar. Ada beberapa ulama yang menyebutkan 10 hari terakhir. Ada yang menyebutkan tanggal ganjil 27, 29. Ada yang menyebutkan malam-malam ganjil mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Macam-macam. Dan kapan malam Lailatul Qadar itu turun? Apakah sepertiga malam pertama? Apakah pertengahan malam? Apakah pertengahan akhir malam? Tidak disebutkan. Menjadi rahasia bagi orang-orang yang ingin menjemput malam atau Lailatul Qadar tersebut,
yang senantiasa berusaha, senantiasa serius akan mendapatkan rewardnya dengan surprise. Nah ini Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Dalam surat Al-Qadar ini memang mengisyaratkan, menjelaskan Al-Quran itu turun pada saat malam Lailatul Qadar, pada saat Lailatul Qadar. Al-Quran itu turun pada saat Lailatul Qadar. Akan tetapi Lailatul Qadar tersebut tidak turun pada saat itu juga. Tapi tatanazzalul malaikat. Lailatul Qadar tersebut turun pada saat turunnya Al-Quran hingga terus setiap tahun akan turun Lailatul Qadar, malam yang mulia. Setiap tahun turun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nantinya. Di saat Lailatul Qadar tersebut turun, malaikat-malaikat pun juga turun. Bukan sekedar turun, malaikat yang tadinya turun mendoakan hamba Allah yang senantiasa serius untuk menjemput Lailatul Qadar. Berdoanya malaikat satu, memintakan ampunan dosa-dosa hambanya, hamba Allah yang telah terjadi di masa yang lalu. Yang kedua, memohonkan kemuliaan-kemuliaan, memohonkan keberkahan-keberkahan agar melekat pada hamba Allah yang senantiasa serius tadi. Satu, mendoakan untuk dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, mendoakan untuk melekatkan keberkahan pada orang yang serius untuk menjemput Lailatul Qadar tersebut. Dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Di sini dalam arti letterleknya Lailatul Qadar tersebut terjadi pada malam hari. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Kalau sudah sampai terbit fajar sudah selesai. Tidak turun Lailatul Qadarnya sampai terbit fajar. Al-Fajr di sini juga mengisyaratkan manusia. Manusia itu awalnya itu fajar manusia. Umur sekitar 30-an itu disyaratkan seperti zuhur. Umur 40-an asar. Lalu maghrib dan isya sekian puluh tahun. Maka harapannya agar manusia kembali ke fajar, nanti di kehidupan berikutnya, di kehidupan yang akan datang, manusia diharapkan yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut akan kembali fajar, akan kembali menjadi pribadi yang fajar yang mulia. Ini harapan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, supaya kembali pada fajar di hari kehidupan berikutnya. Tapi sayangnya kebanyakan manusia, bahkan notabene-nya yang terjadi sekarang, yang mengaku umat Islam tapi tidak mempercayai hari kemudian, tapi tidak mempercayai hari kiamat. Kebanyakan manusia. Bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan iman dan takwanya, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menuju mencari bekal sebanyak-banyak di akhirat kelak. Maka surat Al-Qadar di sini hikmah yang dapat diambil adalah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan dan mempersiapkan jiwa, membersihkan jiwa kita dari segala macam perbuatan-perbuatan tercela, iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya, menghilangkan semuanya supaya benar-benar menyambut Lailatul Qadar dengan penuh gembira. Selebihnya insya Allah akan dibahas secara dalam. Nantinya pada hari Minggu tanggal 5 Maret akan ada tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan subuh, ya, insya Allah ada makan sarapan bersama. Akan dikupas secara tajam dalam tarhib Ramadan yang akan dikupas oleh ustaznya nantinya.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.